kenapa dikasih nama itu? Karena adanya di samping rel. Jadi saya berpikir-pikir apa ya namanya samping rel, singkatin Samrel, bagus kali ya, keren kali ya gitu. Akhirnya tercetus spontan itu, spontan samping rel itu Samrel. Kan biasanya orang bantaran rel, terlalu repot kan. Identik kalau bantaran rel itu lagi pun tempatnya biasanya kumuh ya, biasanya hampir rata. Tapi di sini beda loh. Nah ini keretanya. Konsep itu yang saya rubah. Dari tadi orang berpikir apa sih samping rel, kumuh, kotor, ya tidak ada indah-indahnya. Tapi Anda akan menemukan hal yang berbeda yang ada di lingkungan RW 08, Jalan Cipinang Lontar 1. Anda akan menemukan sesuatu yang berbeda di sini. View-nya, suasananya yang terkonsep. Ya setengah kafe bisa, ada tamannya, ada kebunnya, ada ikannya, ada UMKM warganya. Pastinya buat masuk gratis ya. Yang pasti tidak dipungut sejarah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat. Nah, malam ini posisi kita ada di Samrel, samping rel. Tuh kereta apinya lewat. Gila nih, keren banget tempatnya, sumpah. Nah, beginilah kondisinya sahabat. Wow, keren banget sahabat. Seru di sini. Alhamdulillah seru. Enak loh di sini. Enak ya? Sering di sini? Sering. Tiap sore? Oh alah. Kemarin panen kangkung. Panen kangkung. Selain panen di sini bisa main ya? Bisa. Selfie. Oh alah. Bener, view-nya keren banget ini. Kalau saya Masya Allah sobat, indah sekali. Berasa banget taman ini, taman penuh keberkahan. Nah itu sobat, lihat sendiri. kita berbagi bulan puasa. Makasih Om. Ayo. Kita juga Selain dari itu di warga juga. untuk kepentingan lingkungan ini juga nih membahagiakan warga dengan makanan juga. Luar biasa udahnya itu tuh. Amin. Allahu Akbar. Jadi warga kita pun juga dapat. Alhamdulillah kita azan. Masya Allah sobat. Semangat berbagi di sini benar-benar terasa. Merinding gua. Serius. Ini benar-benar luar biasa. Kita buka dulu ya. Buka dulu Bang. Ya. Alhamdulillah saya pun sudah membatalkan puasa. Nah, sekarang kita menikmati senja di taman yang indah ini. Uniknya di sini ada kebun, ada kolam ikannya, bahkan aneka sayur-sayurannya cukup lengkap sekali. Sekarang kita ke depan dulu, kita ngumpul, nggak enak. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama sang inisiatornya. Welcome to Samrel Garden. Senja yang indah di taman yang indah dengan lantunan suara azan membuat Jakarta benar-benar terasa adem sobatku. Kenapa nih sampai terinspirasi membuat taman padahal
bisa dibilang ini tanah bukan tanah pribadi ya. Ya, saya di sini hanya sebagai warga RW 08, Kelurahan Cipinang, hanya memperindah. Karena saya ibadah di sini. Nah, Saya tidak mencari nama, tidak mencari popularitas. Saya berniat untuk memperindah lingkungan ya. lingkungan RW 08 Cipinang. Itu yang saya inspirasi saya, karena awalnya dulu ini tempat sampah Dulunya ya. Nah, awalnya tempat kumuh. Saya lihat, saya bicara dengan Pak Lurah saya, bisa nggak saya bikin taman di sini? Terus Pak Lurah mendukung saya dari awalnya. Barulah saya berinisiatif untuk memperindah tempat RW 08 di Cipinang ini gitu. Tempat saya tinggal. Selain untuk diri sendiri, kenyamanan sendiri, buat warga juga ya dah? Iya, pasti. Saya buat warga yang saya umumnya gitu. Umumnya. Buat warga sini, buat warga mana yang di sini, ya silakan monggo. Sering ya dah yang main ke sini? Sering ada dari pihak kelurahan, sampai 1 minggu sekali, kecamatan, pihak camat, dari Kapolsek Pulau Gadung yang menyumbangkan ikan, terus dari Wakapolres, Kapolres, Kasat Bimas sini, Polres Timur, Kasat Bimas di Polda Metro Jaya, pernah super sini juga melihat taman ini, karena di sini dibilang ini hanya kampung tangguh. Kampung tangguh ya. Untuk ketahanan pangan di sini, untuk hasilnya pangan ini saya bagikan ke warga masyarakat sini yang menginginkannya, saya berilah seperti hasil panennya gitu ya. Nah, betul gitu. Itu dikasih ke warga aja warga. Ya, tanpa dijual ya. Oh, saya enggak mau. Luar biasa. Samping rel ternyata. Apa? Apa nih? Samping rel. Samrel. Nah, Akronimnya ya. Jadi kalau ada Samrel Garden yang pertama kali itu di Jakarta di sini. Cipinang Lontar 1 RW 08. Cipinang ya. Ya. Cipinang Lontar. Cipinang Lontar. Lihat, bayangin suasana. Ada bulannya lagi nih. Indah banget. Emang lagi hoki nih. Datang. Nanti kita akan bikin konsep baru di Samrel Garden ini, tulisan timbul. Saya akan tulis di sisi luar rel kereta itu welcome to Samrel Garden. Nah, biar kelihatan itu. Biar kelihatan oleh yang naik kereta api, ya, membaca di sini tuh ada taman yang kita bikin. Apalagi di malam hari begitu cantiknya, indahnya ya. Dan ada tulisan welcome to Samrel Garden, baik dari dalam ataupun dari luar sisi bantaran kereta api. Seperti itu ini? Iya, seperti itu, welcome to Samrel Garden. Tapi tulisannya akan saya bikin dengan tulisan timbul dengan kayu, biar kena hujan kan lebih awet. Kalau itu kan agak terbatas, jadi tidak bisa di luar. Nah, sebelum jadi begini ya, rapi nih. Ini rapi banget kan? Amin. Nah, sebelum itu tempat ini apa nih dah? Tempat sampah, tempat kumuh dah. Oh, tempat kumuh dulu. Sampah, puing-puing, pohon pisang yang bergentayangan di sini. Orang buang-buang sampah sembarangan ke sini. Nah, saya tidak tahu. Sebelumnya karena ini kan ketutup dengan tembok. Setelah saya tahu, saya ada rezeki, ya. Nah, saya eksekusi lah tempat ini. Dari mulai tanggal 5 Agustus. Dari 5 Agustus ya. Saya benahin sampahnya ini hampir 2 bulan lebih kurang ini. Sampah-sampah ini dikumpulin, dibuang dengan kerjasama dengan PPSU pihak Kelurahan Cipinang. Itulah kerjasama. Nah, kan tanah ini kan sama-sama kita tahu ya, Dah ya. Milik apa tadi? PJKA. Nah, udah mengantongin izin nih, apa atau gimana nih? Udah ya. Saya udah bersurat dengan pihak Pak Lurah. Pak Lurah lah yang bersurat ke
pihak PDKA. Di sini kita hanya memperindah, bukan untuk memiliki. Seperti slogan yang di situ tuh ya. Yang ada. Memperindah. Hanya memperindah, bukan untuk memiliki. Oke. Tuh. Nah, coba ya Nah, selain itu di sini ada ini nih. Makanan khas Padang, lamang ya. Lamang apa ini dah? Padang. Padang ya. Padang. Asli Padang ya dah? Asli. Oh, luar biasa. Pasti. Orang Padang, aduh luar biasa hebat. Karena tamunya orang Padang. Gak mungkin saya kasih kue dari Jawa, gak mungkin. Mantap Saya lah. kalau menjamu itu lihat orangnya orang mana, orang Jawa ya. Khas Jawa saya kasih. Tamunya orang mana, orang Padang. Khas Padang lah yang saya berikan di sini. Gratis ini. Ini taman umum. Boleh siapa saja dah? Boleh. Cuman kalau udah di malam dikunci ini dah. Sampai jam berapa deh? Bukan Sampai jam 7 malam lah, jam 8 malam. 7 malam ya. Tapi untuk jam-jam segini masih bisa lah ya buat foto-foto. Masih, cuman kalau ada yang perlu boleh. Oh boleh, Iya. tetap. Kalau nggak ada yang kunjungan, Hah. kita tutup. Karena ada kunjungan kita Buka. close sampai selesai. selesai. Ini konsepnya kita kekeluargaan, silaturahmi, Kebersamaan. Kebersamaan ya. indahnya kebersamaan. Luar biasa. Slogannya di sini nih cakep-cakep nih. Hah? Slogannya keren-keren di sini. Selain dari Hanya memperindah bukan untuk memiliki. Kita cerita di balik samrel. Nah, doh gila nih. Kan keren banget nih. Ada kereta lewat tuh Vius. Aduh, ya Allah, cakep. Mantap. Mantap bener sumpah. Jadi, Karena saya berpikir ya mau bazir kalau malam nggak bisa juga dipakai. Iya dong. pasti Makanya ya. saya berpikir kenapa nggak bikin ala-ala kafe gitu loh, kafe Nah. taman. Iya kan? Ah. Nah, saya lihat-lihat orang kan tengah malam suka berkunjung ke taman, bayar minum kopi. Di sini juga ada UMKM warga, ada dagang Indomie. Saya berdayakan juga dong. Oh, jadi untuk UMKM itu ada di sini ya? Ada. Itu warganya. Warga sendiri, warga Oh. RI 08, namanya Ayan Chef. Dagang mie rebus top. Jadi pengunjung kalau mau pesen makanan ke Iya, sono. langsung ke Ayah. Itu Karena buat saya rumah. mereka Iya. pribadi ya nih. Iya, Ini pribadi. nggak ikut, Tidak. tidak Saya ikut. tidak kelola. Memfasilitasi Iya, aja. saya hanya memfasilitasi berbagi rezeki. Luar biasa. Pak Lurah Camat sering kesini ya, ada Iya. di sini ya. Nggak hanya Lurah Cipinang, Nggak hanya Lurah Cipinang loh, Lurah Jati, kelurahan. Romangun. Makanya sekecamatan Pulau Gadung, Ah. itu lurahnya sudah pernah berkunjung ke Samrel Garden. Oh, Dan mereka mengapresiasi sangat bagus, inspiratif, dan bisa contoh untuk di lingkungan yang lain. Lahan tidur dimanfaatkan oleh warga untuk warga. ini bukan warganya nih. Ini dari pribadi nih dananya. Memang dananya Tapi- pribadi, tapi untuk warga, karena Nah. saya berasa warga juga. Nah, mana? Itu yang luar biasa. Jadi Ibu Evelyn ini Ah. bukan pengurus, hanya warga biasa, Warga biasa. yang luar biasa. Nah, benar. Ya dananya pribadi, karena saya memang ikhlas. Emang dari dari awal sampai selesai, sampai menjadi seperti ini, saya tetap mengeluarkan biaya. Karena- Tahan tidur 12 tahun Nah, dan tidak bisa dimanfaatkan selain hanya buang sampah. nah kenapa Uni mau membuang uang di sini? Jawabannya, karena pertama saya peduli lingkungan. Peduli lingkungan yang Ya. pertama. Terus karena saya juga muslim, Ah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kenapa tidak? ya. Yang konsep itu saya terapkan di lingkungan tempat tinggal saya. Nah, selain ini kan di sini kan ada penjaga juga ya tamannya ini ya. Ada asisten saya yang Asisten bantu. ya. Berapa orang? Ada satu orang yang saya bayar. Satu orang. Ya. Nah, itu kan dibayar pakai duit kan? Udah pasti dong mereka. bayar. Kalau nggak mau pakai duit mereka nggak mau dong. Ya, ada pasti. Bekerja dibayar gratis. Nggak mau kan? Ya, Nah, siapa yang bayarin? ya saya bayar. Ya Allah, kok mau gitu loh? Ya, anggap aja lah kita beramal ya, kalau sesuatu itu dengan ikhlas, pasti hasilnya juga tidak akan salah. Allah tidak akan salah memberikan sesuatu yang kata Allah, aku memberi cuma-cuma, masa engkau memperhitungkan juga sih gitu loh. Ya saya konsep itu aja gitu loh, karena kita orang beragama ya kita merasa saya juga orang muslim gitu kan, yang bekerja itu nggak mungkin dia mengeluarkan keringatnya gratis.
Nah, terima kasih Uni. Sama-sama. Udah ngasih ini. Nah, itu sih udahnya. Sama-sama. Semoga memberikan inspirasi buat yang lain. Berbagi itu indah. Apalagi bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan. Jadi kalau berbagi bukan bulan Ramadan aja pasti ya nih. Bukan, ini kan kita kerjakan sebelum bulan Ramadan. Nah, ini tetap juga berbagi dong. Ya. Dengan menyajikan malam-malam yang indah, keindahan, ya kan? Dengan suasana udara yang bagus, bersih. Konsepnya saya senang membahagiakan orang. Nah. Berbagi untuk orang. Orang menikmati apa hasil yang kita dapat berkah dari Allah, ya. Masa sih kita masih hitung-hitungan untuk yang lainnya gitu loh. Jadi bagi saya enggak. Tanaman di sini tidak dijual, panen kita bagi. UMKM warga pun juga kita berdayakan. Setiap panen pasti dikasih ke warga ya? Pasti. Warga yang tidak datang ke sini pun kalau memang orang itu pantas dan patut akan saya antarkan. Anak PPSU membantu di sini? Iya, kita dibantu tenaga dari kelurahan PPSU. Itu dibayar apa enggak nih? Kalau untuk gaji mereka sudah digaji dari Pemda. Tapi kalau untuk makan, minum, ya itu memang saya kasih lagi pribadi. Untuk kopi? Untuk kopi, untuk snack, untuk makan siang. Saya kalau pagi ke sini jam 7 pagi. Jam 7 pagi udah di ya, sini? Siang jam 12 saya pulang istirahat. PPSU juga istirahat. Uni kan punya konsep. Iya kan? Punya ide. Sekarang kan Uni kan mau menjalanin konsep itu, nggak mungkin akan terlaksana oleh ide atau konsep Uni sendiri tanpa dukungan dari pihak kedua. Ya, nah, suami. Pihak kedua itu siapa? Suami saya. Nah, di mana nih? Ini ada di belakang. Nah, siapa ini? Udah Herman. Udah Herman, luar biasa ini. Siap. Siap mendukung, mengeluarkan dana pribadi tanpa ditanya-tanya. Uni tinggal eksekusi. Iya. Luar biasa. Tinggal ambil duit dia aja. Nah, ini satu contoh ini. Dan si Uni dan si Abang ini punya toko emas di Pasar Pagi ya? Rawamangun. Pasar Pagi Rawamangun. Nama tokonya nih? Toko Mas Hoki. Toko Mas Hoki. Nah, buat bantu-bantu kali aja yang mau berbagi, ya udah mampir ke tempat Uni. Ya kebetulan sih udah toko emas juga bukan baru lah, kita kan udah lama sih udah ya. Jadi mungkin sekarang sih udah mau MPP, mempersiapkan masa pensiun. Jadi udah santai gitu. Zakat mal kita keluarkan. Tetap ya. Tetap ada. Tetap untuk warga juga ada, untuk teman yang di pasar juga ada, untuk saudara juga ada. Pastinya. Mungkin karena kita tidak tahu saja, karena sebetulnya juga orang beramal itu tidak boleh diekspos. Iya. Tapi ini kan karena ada sesuatu di dalam sini, saya terpaksa gitu loh. Padahal sebetulnya saya juga nggak mau. Gitu. Saya juga ngotot nanya nih. Hanya udah siapa? Sama Edi. Abang Edi nih, yang maksa saya. Wartawan yang lain hanya sekedar saja saya kasih gitu loh. Dari tadi ngotot banget nanya dana dari mana, dari mana. Saya nggak mau. Alah. Sampai ekspor untuk biaya pribadi pencarian pribadi saya ini baru Pak Edi nih yang nulis di sini loh. Soalnya ini saya mikir nih dananya berapa gitu kan. Cuman saya di gambaran saya tuh udah kepikiran, udah berapa ini? Nah, ini keretanya. Konsep itu yang saya rubah. Dari tadi orang berpikir apa sih samping rel, kumuh, kotor, ya tidak ada indah-indahnya, tapi Anda akan menemukan hal yang berbeda yang ada di lingkungan RW 08, Jalan Cipinang Lontar 1. Anda akan menemukan sesuatu yang berbeda di sini. View-nya, suasananya yang terkonsep, ya setengah kafe bisa, ada tamannya, ada kebunnya, ada ikannya, ada UMKM warganya. Pastinya buat masuk gratis ya. Yang pasti di sini tidak dipungut bayaran. Nah, gratis tis di sini. Bayangkan. Nih, ini sumber airnya dari mana nih? Dari kos-kosan saya. Dari kos-kosan saya. Karena di sini nggak ada sumur. Nggak ada sumur ya? Nggak ada. Dan jadi juga nggak ada warga yang bisa mengasih kan. Air dari rumah, Dari kosan? itu. Oh. Sambung ada pipanya.
Doakan sukses terus Uni. Amin, terima kasih. Amin ya Allah. Terima kasih juga udah. Amin. Sukses terus dah. Siap, Toko siap. emasnya, toko Siap, emas siap. Lucky. Hoki. Siap. Hoki ya. Nah, Kampung Tangguh 1000 cerita. Yang pastinya di sini saya banyak mendapatkan cerita dan akan saya ceritakan pula kepada orang lain. Nah, semoga dengan cerita ini kita akan menemukan cerita lainnya tentang manusia yang memuliakan manusia lainnya. Semoga kebaikan dari Uni Evelyn dan Huda Herman akan terus berpanjangan ke orang lain seperti kereta api ini yang panjang tak pernah putus. Oke, sekian dulu sahabat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Seperti biasa, tetap sebarkan kebaikan. Jangan pernah biarkan kebaikan tertutup oleh keburukan. Oke? Aduh, keren sobat. Gua juga jadi merinding. Bingung gua mau bilang apa lagi. Pokoknya terbaik. Oke, sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.